Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribuga Aulia Rahyaan. Saya selaku peserta KTIQ. Sebelum perjalanan saya, sebelum sampai di Provinsi Maluku untuk tingkat provinsi, saya dari perwakilan dari Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pada kecamatan, mewakili kecamatan. Sebelum masuk ke Maluku Tenggara, saya mewakili Kecamatan Kebesar Utara Timur, dan setelah itu saya berada pada titik sekarang di Provinsi Maluku, mewakili dari Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sungguh saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya MMQ 011 untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang muncul pada beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan yang penulis maksud yakni adalah permasalahan stunting. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa stunting ini merupakan permasalahan yang cukup serius, sehingga perlu adanya perhatian dari kita semua. Stunting ini muncul karena diakibatkan kekurangan gizi kronis pada anak, sehingga mengakibatkan gagal tumbuh kembang anak dan dapat berdampak pada daya kognitifnya, sehingga berpengaruh pada masa depan anak stunting tersebut. Dan bukan cuma itu, yang lebih parahnya lagi, keberadaan stunting ini dapat mengancam ketahanan dari keluarga tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu kita ketahui bersama bahwa stunting ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini merupakan permasalahan global, di mana kita lihat pada data berikut ini. Menurut data dari WHO pada tahun 2020 mencatat bahwa ada 149,2 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting. Dan dari data inilah Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara dan kelima di dunia dengan data 6,3 juta dari data tersebut, sehingga Indonesia berada pada posisi tersebut. Yang berikut data nasional bisa dilihat dari angka stunting menurut SSGI tahun 2022 mencatat pemerintah masih terus melakukan angka penurunan stunting di tahun 2024 untuk mencapai pada 14%. Hal tersebut dilakukan agar mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dengan generasi yang sehat bebas stunting. Hadirin sekalian, untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk merefleksikan bersama ayat yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Ya, terkait ayat ini saya menggarisbawahi pada dzurriyyatan di'afah yang artinya bahwa keturunan yang lemah. Dalam ayat ini Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berpesan kepada orang tua untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Yang dimaksud dalam memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya salah satunya yaitu memperhatikan kesehatan anak-anak, yakni memberikan gizi yang baik, nutrisi yang seimbang, sehingga anak tersebut terbebas dari penyakit stunting ini.
Untuk itu dalam penulisan yang saya buat di sini ada beberapa tujuan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengaruh stunting terhadap ketahanan keluarga. Yang kedua yaitu konsep keluarga anti stunting dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu implementasi keluarga anti stunting di Indonesia. Ya, kita masuk pada poin yang pertama yaitu pengaruh stunting terhadap ketahanan keluarga. Hadirin sekalian, ada 4 pengaruh, kurang lebih ada 4 pengaruh stunting terhadap ketahanan keluarga. Yang pertama yaitu pada kesehatan anak. Yang kedua, pengaruh yang kedua yaitu tentang ekonomi keluarga. Yang ketiga yaitu psikologi orang tua. Dan yang keempat terakhir yaitu intergenerasional. Ya, kita lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu berbicara mengenai konsep keluarga anti stunting dalam Al-Quran. Di sini ada 3 poin yang ada dalam konsep keluarga anti stunting dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Dan yang kedua yaitu memperhatikan masa prakehamilan. Artinya seorang ibu harus mempunyai pengetahuan dalam masa prakehamilan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga yakni memperhatikan pada masa pasca melahirkan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang berikut implementasi konsep keluarga anti stunting dalam Al-Quran di Indonesia. Di sini penulis memberikan solusi yang pertama yaitu pemberian sertifikat calon pengantin. Yang kedua yaitu adanya peran dari Dinas Kesehatan dalam memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang ASI eksklusif, tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah memperbanyak penyediaan air minum yang bersih dan fasilitas cuci tangan yang memadai. Yang keempat terakhir yaitu adanya peran dari masyarakat dalam mengatasi stunting. Sekian.